Misteri uang 300 triliun di Kemenku terbongkar. Siapa sumbernya? Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Kementerian Keuangan sebenarnya itu terjadi karena saya dan Bu Sri Mulyani itu kompak sebenarnya, karena memang sama-sama kami ini bertekad memperbaiki birokrasi kita dari korupsi. Bu Sri Mulyani sudah bekerja habis-habisan untuk menata negara ini yang bebas korupsi. Saya juga bersama Bu Sri Mulyani, ayo kita kerja bareng. Kalau Bu Sri Mulyani sendiri kiranya tidak kuat, nih saya kasih senjata, bla begitu. Dan saya kira perkembangannya kan masih positif. Perkembangan terakhir itu saya ke sini, ya saya tidak boleh nanggapi dari sini, itu tidak etis. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kami Kementerian Keuangan dengan PPATK dan Pak Menko sebagai ketua tim, kita bekerja dan memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi. Dan dengan adanya kerjasama yang baik inilah kemudian kita akan terus menggunakan semua resource yang ada di dalam rangka memperkuat termasuk di dalam mencari data, mengklarifikasikan data untuk bisa melaksanakan satu, mencegah, kalaupun tidak bisa dicegah, diberantas adanya tindakan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Saya ingin mengklarifikasikan karena berbagai informasi yang memang sudah sangat simpang siur. Satu, Pak Ivan sebagai Kepala PPATK mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 7 Maret 2023. Surat dengan nomor SR 2748 /AT.01.01/3 Romawi /2023 7 Maret 2023. Surat dari Kepala PPATK ini berisi seluruh surat-surat PPATK kepada Kementerian Keuangan, terutama Inspektorat Jenderal dari periode 2009 hingga 2023. Ada 196 surat. Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi. Jadi dalam ini hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama orang yang ditulis oleh PPATK, dan kemudian tindak lanjut dari Kementerian Keuangan. Seminggu terakhir publik diramaikan dengan viralnya transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Awal minggu ini Selasa 14 Maret 2023, misteri ini terpecahkan. Irjen Kementerian Keuangan Kemenku, Awan Nurmawat mengungkapkan bahwa transaksi mencurigakan tersebut bukan dari korupsi atau pencucian uang. Terkait informasi mengenai pegawai dengan transaksi mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan. Jadi jelas, prinsipnya angka 300 triliun rupiah itu bukan angka korupsi atau TPPO pegawai di Kementerian Keuangan, kata Awan. Mengenai informasi pegawai itu kita tindak lanjuti secara baik, proper kita panggil, dan sebagainya. Intinya ada kerjasama antara Kementerian Keuangan dan PPATK, begitu cair tambahnya. Informasi ini disampaikan oleh pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK kepada jajaran Kemenku. Kepala PPATK Ivan Yustiavan Danang secara langsung datang ke Kementerian Keuangan memberikan penjelasan. Nah, tadi kita fokus mendiskusikan terkait dengan statement yang diketahui tentang adanya transaksi 300 triliun rupiah, tegas Ivan usai pertemuan di Gedung Juanda Kemenku Selasa 14 Maret 2023. PPATK membantah bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan aktivitas dari pegawai mencurigakan.
pegawai Kemenko seperti yang sudah beredar ke publik. Kami menemukan bahwa sendiri terkait dengan pegawai, tapi itu nilainya tidak sebesar itu, nilainya sangat minim, tegasnya. Ivan menjelaskan, dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kemenko merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepebayanan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa, yang kita sebut kemarin 300 triliun rupiah. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan, paparnya. Tapi ini lebih kepada tugas dan fungsi Kemenko yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami. Saat melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, terang Ivan. Seperti diketahui, informasi awal dan transaksi mencurigakan itu muncul dari Menko Polhukam, Menko Politik Hukum dan HAM Mahfud MD pada Rabu 8 April 2023. Menko Polhukam Mahfud MD tengah menjadi pembicaraan kunci dalam acara Town Hall Meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sesuai acara, dia menyampaikan beberapa pernyataan di hadapan para wartawan di sana. Salah satunya mengonfirmasi beberapa temuan PPATK terkait transaksi jumbo dari rekening Rafael Aluntri Sambodo, RAT, mantan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tengah diperiksa KPK. Di antaranya transaksi di rekeningnya mencapai 500 miliar rupiah. Informasi ini Mahfud dapatkan karena ia merupakan komite ketua TPPU yang sekretarisnya adalah ketua PPATK. Lalu ia sampaikanlah temuan baru pergerakan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Informasi itu ia sebut baru ia dapat pagi harinya tanggal tersebut. Saya sudah dapat laporan yang pagi. Tadi malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, ujarnya. Dari pernyataan ini bergulirlah transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah hingga membingungkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengaku kerap kali mendapat surat laporan dari PPATK. Surat yang diterima Sri Mulyani terkait laporan PPATK ini sebanyak 198 dari 2009 sampai 2023. Namun ia menegaskan sudah merespon seluruh laporan yang disampaikan PPATK sendiri maupun yang berasal dari pemerintahan atau permintaan Itjen Kemenko. Namun ia menegaskan tidak ada satupun surat laporan yang berisi angka 300 triliun rupiah. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun rupiah itu dari mana angkanya. Nanti saya kalau kembali lagi ke Jakarta akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan. Angkanya itu dari mana sehingga saya punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, ujar Sri Mulyani. Dari sinilah Sri Mulyani berinisiatif melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam untuk membahas transaksi gelap 300 triliun rupiah itu. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.